DPRD Kota Surabaya gelar rapat paripurna tentang penyampaian penjelasan Wali Kota atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2021, dan penyerahan naskah penjelasan Wali Kota atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2021. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono didampingi Wakil Ketua DPRD Surabaya A. Hatoni dan Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. Rapat digelar Gedung Kantor DPRD Kota Surabaya Lantai 3, Jalan Yos Sudarso, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Nirahayu. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya dan segenap anggota DPRD Kota Surabaya. Yang terhormat para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Yang terhormat para undangan dan rekan-rekan wartawan serta hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Maka kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dengan acara penjelasan Wali Kota Surabaya mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang permintaan daerah dan pasal 194 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang pada intinya mewajibkan pemerintah daerah untuk menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemerintah Kota Surabaya telah menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 11 Maret 2022, dan atas laporan keuangan tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan pada tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan 14 April 2022 yang hasilnya telah diserahkan kepada pemerintah Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan nomor 49 A garis miring LHP garis miring 18 Surabaya garis SPY garis miring 05 garis miring 2022 tanggal 9 Mei 2022 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual pada pemerintah daerah mengamanatkan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan basis aktual memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan kinerja, serta ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah. Saudara pimpinan anggota Dewan yang terhormat, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut. 1. Dasar pendukung penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. 2. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Yang ketiga, penutup dengan penjelasan sebagai berikut. Usai penyampaian penjelasan Wali Kota atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2021. Dan dilanjutkan penyerahan naskah penjelasan Wali Kota atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2021 kepada pimpinan rapat paripurna. Media Lensa Parlemen menemui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, baik belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal, berapa yang dianggarkan, berapa yang terrealisasi, dan karena apa kita sampaikan semua di sana. Jika kami membutuhkan masukan dan koreksi dari teman-teman DPRD, sehingga nanti biar ke depan kita bisa melakukan bersama untuk kepentingan masyarakat. Karena 2021 sebenarnya kita berkutat dengan COVID-19, tapi insya Allah dengan berkutatnya COVID-19 pun, tapi kenaikan ekonomi kita 8 sekian %. Tapi memang ada belanja yang tidak terpenuhi.
belanja tidak terpenuhi karena apa? Karena PAD juga tidak terpenuhi. Jadi kan nggak mungkin belanja dicairkan kalau PAD-nya tidak. Karena apa? Karena COVID-19 kemarin memang berdampak betul kepada PAD Kota Surabaya. Karena Surabaya kan adalah kota jasa ya. Sementara itu Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya menjelaskan kepada media Lensa Parlemen usai mengikuti rapat paripurna tersebut di ruang kerjanya. Hari ini sifatnya paripurna tentang penjelasan Wali Kota Surabaya terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD 2021. Jadi ini sebenarnya sifatnya rutinitas ya. Jadi tahapan menjelang penyusunan APBD perubahan di 2022 dan juga nantinya untuk persiapan penyusunan APBD 2023. Nah sebelum nantinya akan membahas kebijakan umum anggaran baik itu yang perubahan 2022 maupun yang murni 2023 tahun depan, maka harus sudah ditetapkan dahulu praperda terkait dengan pertanggungjawaban APBD di 2021. Karena itu saat ini DPRD Kota Surabaya tengah fokus membahas ini karena kita juga punya batasan waktu berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020 bahwa ini harus selesai 1 bulan sejak diterimanya rancangan dokumen-dokumen yang sudah disampaikan Pemkab ke DPRD. Di Badan Musyawarah sudah agendakan, sudah dibuat schedule pembahasan mulai dari hari ini, nanti tadi penjelasan dari wali kota, kemudian besok itu ada PU fraksi ya, kemudian dilanjut pembahasan tadi juga sempat di awal di Banggar, kemudian besok PU fraksi, kemudian nanti ada jawaban ya, kemudian dibahas di komisi, dibahas di Banggar, kemudian nanti akan diparipurnakan lagi di rapat paripurna persetujuan bersama atas raperda ini kemudian jadi peraturan daerah. Nah ketika jadi peraturan daerah baru kemudian nanti menjadi kebijakan untuk penyusunan KUA PPAS. Oke, Bu, tapi dari laporan pertanggungjawaban yang 2021 ada nggak yang perlu jadi evaluasi gitu, supaya tidak terjadi di 2022, apalagi kan masih pertengahan begitu ya? Iya. Sebenarnya kalau kita melihat di pelaksanaan APBD 2021 ya ini kan masih kondisi pandemi ya. Kondisi pandemi di mana dilakukan pada waktu itu realokasi, refocusing ya, utamanya di belanja modal gitu. Dan ini yang saya kira kemudian yang tertunda ya, yang tertunda di 2021, maka kalau itu memang krusial sebaiknya segera dianggarkan nanti di perubahan 2022. Contoh misalkan pembangunan jalan dan jembatan di sini dilaporkan itu serapannya sangat kecil ya, sekitar 50%. Ya, ini karena memang kemarin kondisi pandemi, ada refocusing, ada beberapa pekerjaan yang belum bisa dilaksanakan. Misalkan belanja modal yang paling rendah itu di jalan, jaringan dan irigasi. Itu 50,65%. Kemudian itu di sektor belanja. Yang lain-lainnya relatif masih di atas 80% ya. Sehingga secara umum kalau belanja daerah itu kemarin capaiannya itu 87,06%. Yang paling rendah ada di belanja modal, hanya 72,93%. Sementara yang lainnya relatif masih di atas 80%. Nah, di kondisi pandemi sebenarnya ini masih bisa dikatakan wajar ya. Bahkan kalau kita melihat pada sektor pendapatan ya, di sektor pendapatan kita capaiannya di atas 95%. Ya, pendapatan kita itu tercapai 95,99%. Di masa pandemi ini sebenarnya sebuah termasuk capaian yang bisa dikatakan baik kalau menurut saya, karena kondisinya masih kondisi susah, tapi ternyata masih bisa mencapai. Walaupun mungkin yang paling rendah di pajak hiburan ya, hanya 14%. Paling kecil itu di pajak hiburan. Yang tinggi masih di PBB seperti biasa, kemudian hotel juga mengalami penurunan ya, hanya 51,72%. Ada beberapa yang masih bisa dikatakan tercapai. Ya, saya kira konsen
harus diperkuat. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah pada aspek pendidikan dan kesehatan. Di aspek kesehatan saya kira sudah cukup berjalan, ya relatif menurut saya sudah cukup baik. Jangan sampai kemudian ada kesulitan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan, ya, itu mereka sakit. Ini saya kira sudah semakin membaik, gitu ya. Kemudian juga kualitas pelayanan bagi peserta PPI, BPJS PPI dan sebagainya saya dorong untuk ini terus dilakukan. Ini mungkin sifatnya lebih banyak ke pengawasan. Kalau pada sisi penganggaran saya kira sudah relatif aman. Infrastruktur tadi sudah saya sampaikan. Kemudian tadi juga kinerja BUMD, nah, kalau bicara tentang laporan pertanggungjawaban APBD itu saya kira kinerja BUMD juga harus menjadi perhatian. Itu diantaranya kan PD pasar kan, masih banyak persoalan. Ini masih harus, sementara pasar ini sebenarnya adalah potensi ekonomi yang luar biasa kalau mudah dikelola. Ini saya kira ini masih menjadi catatan-catatan, masih jadi PR besar kita bersama lah. PD pasar saya kira kalau kayak KBS ini sudah cukup lumayan ya, tinggal bagaimana kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan ya, dengan tetap memberikan ramah terhadap satwa dan sebagainya. Ya ini saya kira itu potensi PDAM sudah keluhan-keluhan ya, saya kira masih. Kalau terkait dengan keuangan, sektor keuangan ya masih hampir mirip-mirip dengan yang sebelumnya ya. Nah dari semua ini nanti ada pembahasan di komisi juga. Nanti kita persilakan kepada teman-teman di komisi untuk menggali ini, untuk memberikan saran masukan juga pada pelaksanaan APBD di 2021. Mudah-mudahan menjadi catatan di perdagangan. Terima kasih. Itu mungkin terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.